dalam Ulangan 6 ayat 4 yang juga dikutip oleh Tuhan Yesus Kristus. Sema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Kata Echad di sini bukan berarti satu mutlak. Echad di sini artinya kejamakan yang menjadi satu. Artinya dalam keesaan Allah yang dipahami dalam perwujudan Yesus Kristus sebagai inkarnasi, firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, maka ketika Yesus menyatakan diri, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan dalam konsep ini, di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Berulang kali Yesus menyatakan bahwa ada pribadi yang berbeda dengan dirinya, namun tetap dalam satu kesatuan hakikat atau relasi. Kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 19, Tuhan Yesus mengatakan tentang pekerjaan yang dilakukannya dan juga bersama dengan Sang Bapa. Siapakah Bapa itu? Bapa itu adalah Allah Sang Sumber, pencipta langit dan bumi. Maka ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 19, sekali lagi, Yesus mengatakan, apa yang Bapa kerjakan, aku kerjakan, kata Tuhan Yesus. Maka inilah bukti bahwa sekalipun di dalam keesaan Allah bangsa Israel, bangsa Yahudi, Yesus menyatakan dirinya berbeda dengan Sang Bapa tetapi tetap dalam satu hakikat. Juga di dalam Injil Yohanes bab 16 ketika Tuhan Yesus berbicara kepada para murid, para rasul yang adalah orang Yahudi tentang penolong yang lain atau pekerjaan penolong dalam Injil Yohanes bab 16 yang berbicara mengenai penghibur yaitu Roh Kudus, Parakletos, maka berbicara mengenai pribadi dalam Allah yang Esa itu. Ketika orang Islam berbondong-bondong memunduh, bahkan menunjuk kami orang Kristen sebagai orang penyembah berhala atau pagan, karena konsep keilahian kami bukanlah keilahian monoteis atau Esa. Padahal, kalau teman-teman melihat dalam perjanjian baru, sekalipun Yesus menyatakan dirinya sebagai putra Allah, orang Yahudi tidak ada yang mempermasalahkan tentang konsep Trinitarian. Karena kita lihat di dalam Injil, Yesus menyatakan dirinya sebagai putra Bapa, anak tunggal Bapa atau sang anak itu sendiri. Tidak ada orang Yahudi seperti di dalam tuduhan dalam Al-Quran yang mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu salasa. Tidak ada orang Yahudi memikirkan demikian, karena orang Yahudi tetap memikirkan Yesus adalah putra tunggal Bapa yang dalam keesaan, hakikat Allah yang Esa itu. Maka ketika di dalam Yohanes 14, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah pernyataan firman yang keluar dan datang dari dalam diri Bapa, ketika salah satu rasul yang juga orang Yahudi yang bernama Filipus berkata kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami Bapa, siapa Bapa itu sudah cukup. Maka Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, engkau tidak melihat. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Pernyataan Yesus ini bukan bermaksud bahwa Yesus adalah Allah Bapa, tetapi Yesus ini adalah wahdatul wujud dari Allah Bapa itu sendiri. Satu-satunya the only one firman Allah yang berinkarnasi. Dialah Sang. Di dalam Ibrani 1 ayat dikatakan apa? Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, dialah cahaya kemuliaan Allah, gambar keberadaan Allah. Inilah yang di dalam konsep Islam yang dicontek oleh salah seorang cendekiawan Islam terkenal yang bernama Ibnul Arabi, yang bernama wahdatul wujud. Konsep wahdatul wujud ini terinspirasi dari pernyataan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya adalah pekerjaan Sang Bapa. Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Inilah cerminan konkret bahwa Yesus bukanlah Sang Bapa, tetapi Yesus menyatakan Bapa yang tidak terlihat melalui pekerjaannya. Apa pekerjaan Bapa? Yang paling utama adalah mengenai masalah keselamatan. Yesus adalah Allah yang zahir, seperti di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Ketika dikatakan dialah Allah yang maha lahir, maha zahir, maha batin, dan seterusnya. Maka ketika Yesus menyatakan diri, Yesus menggenapi itu duluan. 700 tahun sebelum kedatangan Quran, Yesus adalah Allah yang menyatakan diri. Sekali lagi, di dalam prinsip kekristenan secara general, sebagai penutup untuk pembuka dalam debat ini, kami meyakini Allah itu Esa. 1 Timotius 2 ayat 5 ditegaskan kembali. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia. Allah, kita berdiskusi dengan Linda Joseph dengan konsep ketuhanan Islam versus dengan Kristen sendiri, Quran maupun Bible itu sendiri. Bagaimana konsep ketuhanan dalam Quran dan konsep ketuhanan di dalam Bible. Kalau konsep ketuhanan di dalam Islam, ya, itu berdalil atau berdasar dari surah Al-Ikhlas. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengan dia. Konsep ajaran Islam ini, ya, kita menyembah kepada Allah yang Esa, kepada Tuhan yang Esa, ya, di mana Esa itu tidak ada setelah dia dan tidak ada sebelum dia. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena konsep ketuhanan di dalam Islam, lam yalid wa lam yulad, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka segala sesuatu yang beranak dan beranak dan diperanakan itu bukanlah Tuhan. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, maka segala kelemahan, segala kehinaan, segala keterbatasan dari makhluk dan segala rasa yang dirasakan oleh makhluk yang dilahirkan dan diperanakan itu tidak mungkin bagi Allah. Lantas, terkadang teman-teman Kristen ini framing, oh, batu juga tidak beranak dan tidak diperanakan. Kelanjutan ayatnya Dinda, walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara dengan dia. Tiada yang setara dengan Allah. Batu tak setara dengan Allah, angin tidak setara dengan Allah, apapun tiada yang setara bagi Allah.
Lalu tadi si Dinda Dinda Robin mengatakan bahwasanya konsep ajaran di dalam Kristen, ya, di mana di dalam Bible mereka, ya, ada ajarannya di mana dikatakan Yesus itu adalah anak Allah, putra Allah atau putra Bapa. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam kitab Perjanjian Lama tidak ada konsep ketuhanan yang mengajarkan ya Allah itu punya anak, Bapa itu juga punya anak. Tidak. Konsep ajaran tentang Allah yang punya anak, Bapa yang punya anak itu baru didapati di dalam tulisan-tulisan di dalam Bible Perjanjian Baru itu sendiri. Terus tidak ada, Yesus juga tidak ada mengatakan di dalam Bible, aku adalah Bapa, aku adalah wujud dari Bapa. Tidak ada. Semua data-data yang diberikan teman-teman Kristen ketika ditanyakan tentang eksistensi dari Tuhannya, semua data itu adalah data yang ambigu. Semuanya ambigu. Ya, sekarang saya bertanya ke Joseph, nanti tolong ditanggapi. Ya, siapa jika memang kalian menyembah kepada Tuhan yang Esa? Ya, siapa Tuhan yang Esa menurut Yesus anaknya Maria? Siapa satu-satunya Allah yang benar? Siapa? Satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus anaknya Maria. Ingat Dinda Yosef ya, saya tidak bertanya siapa satu-satunya Tuhan yang benar dalam iman Kristen. Karena kalau aku tanya itu nanti blunder. Siapa tuh satu-satunya Tuhan yang benar, Joseph? Kau akan mengatakan Yesus. Janji Yosef tidak ada Tuhan selain Yesus? Iya, janji. Apakah Bapa itu juga Tuhan? Tuhan. Apa Roh Kudus itu Tuhan? Tuhan. Maka saya bertanya ke Dinda Joseph nanti, sebutkan ya berdasarkan data yang eksplisit dalam Bible-mu, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria. Jika kau jujur menyikapi ini, kau jujur, data itu akan kau dapatkan di dalam Bible, ya. Bila perlu dikomparasi lagi, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Musa. Karena kita sama-sama tahu teman-temannya, apapun yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan apapun yang disampaikan oleh Yesus di dalam Perjanjian Baru, sedikit pun tidak ada korelasinya dengan iman Kristen, sedikit pun tidak ada mengarah pada iman Kristen, dan sedikit pun tidak ada membenarkan iman Kristen itu sendiri.